Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. PLN meluncurkan program pemanfaatan fly ash dan bottom ash atau FABA sebagai bahan baku pupuk untuk pertanian. Inovasi ini hasil kolaborasi PLN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta Badan Standarisasi Nasional. Program ini juga mendukung prinsip ekonomi sirkular karena FABA menerapkan prinsip reduce, reuse, dan juga recycle. PLN meluncurkan program pemanfaatan fly ash dan bottom ash atau FABA sebagai bahan baku untuk berbagai sektor, seperti pupuk untuk pertanian, sehingga memberikan nilai tambah tanpa memberi beban tambahan bagi lingkungan. Fly ash dan bottom ash adalah limbah sisa pembakaran batu bara PLTU. Melalui terbitnya peraturan pemerintah nomor 22, FABA kini dapat dimanfaatkan tanpa memberatkan pelaku usaha. PLN menegaskan bahwa sejumlah uji coba menunjukkan FABA tidak berbahaya bagi lingkungan. Saya cek di PLTU sudah tidak ada lagi itu gundukan-gundukan FABA yang sangat mengganggu waktu itu. Dan alhamdulillah saya syukur puji Tuhan bahwa FABA ini sudah bisa dimanfaatkan. Tidak hanya untuk kegiatan konstruksi, bahan baku konstruksi dan lain-lain, tetapi ternyata bisa untuk juga pertanian sebagai bagian dari untuk penyuburan tanah dan lahan. Dan itu sekarang kita senang lagi karena FABA ini sudah naik kelas lagi di SNI-kan. Badan Standarisasi Nasional atau BSN juga menyatakan komitmennya untuk berkolaborasi dengan PLN dalam penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi pemanfaatan FABA. SNI ini diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat dalam penggunaan produk FABA. Harapan kami kalau semula FABA ini adalah masih tidak jelas gitu ya, tadi yang disinggung sebagai potensi, dengan nanti diharapkan setelah ada SNI maka nanti akan diproses, diproduksi sebagaimana yang dipersyaratkan di karakteristik persyaratan SNI. FABA kini menjadi peluang besar bagi sektor pertanian. PLN dan BSN berupaya memastikan penerapan standar yang seragam guna mendukung terwujudnya praktik industri dan pertanian yang aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Meidina Andas, Janifan Prapta, Kompas TV, Jakarta. Saudara, dalam 7 tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja Indonesia masih rendah, bahkan tidak sebanding dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang tinggi. Data Organisasi Perburuan Internasional atau ILO juga bilang, persentase pengangguran usia muda di Indonesia antara 15 tahun sampai 24 tahun ini tertinggi di ASEAN. Simak informasi lengkapnya di Kompas Bisnis bersama Putri Oktaviani.